Bayangkan ada sebuah tempat yang tidak pernah muncul di Google, tidak memiliki alamat yang bisa Anda ketik begitu saja, tidak bisa ditemukan melalui pencarian biasa, dan jutaan orang hidup tanpa pernah mengetahui bahwa tempat itu benar-benar ada. Sebuah tempat yang berada tepat di bawah internet yang kita gunakan setiap hari, dan mereka menyebutnya sebagai dark web. Banyak orang menganggap dark web hanyalah sebuah mitos, sebuah sudut gelap internet yang hanya dipenuhi hacker dan perdagangan ilegal. Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada itu. Di sana manusia tidak hanya menjual data, mereka menjual identitas, menjual kehidupan orang lain, bahkan ada yang menjadikan penderitaan manusia sebagai hiburan semata. Dan yang paling mengerikan, kita mungkin tidak pernah tahu berapa banyak kejahatan yang berhasil lolos dari pengawasan dunia. Hari ini, kita akan menyelam ke dalam sisi internet yang bahkan pemerintah dunia pun kesulitan untuk mengendalikannya. Sebuah tempat di mana para hacker mampu melumpuhkan rumah sakit dalam hitungan jam. Tempat di mana organisasi kriminal internasional bersembunyi selama bertahun-tahun tanpa pernah diketahui keberadaannya. Dan sebuah komunitas rahasia yang begitu mengerikan hingga sidangnya dilakukan secara tertutup karena dianggap terlalu sensitif untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Dan inilah kisah Horrors of the Dark Web. Dark Web selalu digambarkan sebagai tempat yang misterius, tetapi misteri bukanlah hal yang paling menakutkan darinya. Yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa Dark Web dihuni oleh manusia-manusia biasa. Mereka memiliki pekerjaan, mereka memiliki keluarga, mereka mungkin pernah berdiri di samping kita di antrian supermarket atau duduk satu meja dengan kita di sebuah restoran. Mereka tidak terlihat seperti monster, namun ketika memasuki situs tergelap di internet, mereka berubah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Dan salah satu komunitas paling mengerikan yang pernah ditemukan di dark web adalah sebuah situs bernama Boys Town. Tapi mohon maaf, sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya harus memberikan sedikit peringatan. Karena kasus yang kita akan bahas memang tidak akan menjelaskan secara vulgar isi kejahatan yang terjadi di dalamnya. Namun, kasus ini berkaitan dengan eksploitasi terhadap anak-anak. Tujuan pembahasan ini bukan untuk menimbulkan sensasi ataupun rasa penasaran terhadap dark web. Sebaliknya, tujuan kita adalah memahami betapa mengerikannya kejahatan yang dapat berkembang ketika manusia merasa dirinya tidak ditemukan. Karena terkadang monster tidak hidup di bawah tempat tidur, mereka hidup di balik layar komputer. Pada bulan Juni 2019, sebuah website misterius muncul di jaringan Tor atau The Onion Router, yaitu sebuah sistem jaringan internet terdesentralisasi yang dirancang untuk menyembunyikan identitas dan aktivitas penggunanya. Secara tampilan situs ini terlihat seperti platform berbagi video biasa yang dilengkapi dengan berbagai forum diskusi. Tidak ada yang terlihat mencurigakan pada awalnya, namun ada satu hal yang membedakannya dengan website biasa. Anda tidak bisa mendaftarkan akun secara sembarangan. Untuk menjadi anggota, seseorang harus melewati proses verifikasi yang sangat ketat. Bahkan, sebagian besar calon anggota diperkenalkan melalui komunitas-komunitas rahasia yang telah lebih dahulu terbentuk di internet. Mereka saling mencari, mereka saling mengundang, dan mereka saling melindungi satu sama lain. Tidak ada orang luar yang diperbolehkan masuk. Boys Town bukan hanya sebuah website, ia adalah sebuah komunitas. Sebuah kota bawah tanah yang hidup di balik internet. Layaknya sebuah kota, tempat ini memiliki aturan, budaya, dan sistem perlindungannya sendiri. Mereka memiliki ruang diskusi tertutup, mereka saling memberikan dukungan psikologis, mereka saling meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang salah, dan mungkin itulah bagian yang paling mengerikan dari semuanya. Karena sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa kejahatan akan berkembang jauh lebih cepat ketika pelakunya merasa bahwa dirinya tidak sendirian. Teknologi internet telah memberikan sesuatu yang belum pernah dimiliki oleh para pelaku kejahatan sebelumnya, yaitu kemampuan untuk menemukan orang-orang yang memiliki penyimpangan yang sama tanpa harus pernah bertemu secara langsung. Mereka saling menguatkan, mereka saling membenarkan, dan perlahan-lahan
Mereka mulai membangun sebuah dunia yang terpisah dari moralitas manusia pada umumnya. Tahun pertama berlalu, Boys Town tidak menghilang. Tahun kedua berlalu, jumlah penggunanya terus meningkat. Dan memasuki tahun ketiga, situs ini telah berubah menjadi salah satu komunitas kriminal terbesar yang pernah ditemukan di dark web. Pada tahun 2021, Boys Town memiliki lebih dari 400.000 pengguna yang terdaftar. Bayangkan angka tersebut sejenak, ada 400.000 orang. Jumlah itu hampir setara dengan populasi sebuah kota kecil, sebuah kota yang hidup di bawah internet. Tidak memiliki gedung pemerintahan, tidak memiliki jalan raya, namun dipenuhi oleh manusia-manusia yang saling melindungi identitas satu sama lain. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka mulai terorganisir. Administrator situs mulai membuat berbagai kategori dan forum yang dirancang untuk mempermudah distribusi konten ilegal. Mereka juga mengajarkan bagaimana cara menghindari aparat penegak hukum. Jangan pernah menggunakan identitas asli, gunakan VPN, selalu gunakan password berlapis. Jangan pernah mempercayai orang yang baru saja dikenal. Dan yang paling penting, jangan pernah meninggalkan jejak. Boys Town tidak lagi sekedar sebuah website. Dia telah berubah menjadi sebuah organisasi digital yang memiliki sistem keamanan sangat baik. Dan selama bertahun-tahun, mereka berhasil bersembunyi di balik bayang-bayang internet. Namun mereka lupa satu hal, tidak ada rahasia yang mampu disembunyikan selamanya. Karena jauh di luar sana, seseorang mulai mengawasi mereka. Seseorang yang selama bertahun-tahun sedang menyusun kepingan-kepingan puzzle untuk menghancurkan kota rahasia tersebut. Dan ketika Interpol akhirnya turun tangan, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Sebuah nama yang jika benar adanya akan menghubungkan komunitas kriminal itu dengan seorang pejabat tinggi di sebuah lembaga keamanan negara. Siapakah orang tersebut? Dan mengapa sidang Boys Town dilakukan secara tertutup dari publik? Bayangkan jika saya mengatakan kepada Anda bahwa internet yang kita gunakan setiap hari hanyalah sebagian kecil dari dunia digital yang sebenarnya. Dan jauh di bawah permukaannya terdapat sebuah kota rahasia yang dihuni oleh ratusan ribu manusia yang tidak pernah ingin ditemukan. Mereka tidak memiliki wajah, tidak memiliki nama, bahkan sebagian besar dari mereka tidak pernah saling bertemu. Namun selama bertahun-tahun mereka berhasil membangun sebuah komunitas yang begitu kuat hingga aparat penegak hukum internasional pun mengalami kesulitan untuk menghancurkannya. Boys Town bukan sekedar website, ia adalah sebuah benteng digital. Dan semakin lama penyelidikan dilakukan, polisi Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang memburu seorang pelaku. Mereka sedang memburu sebuah organisasi. Masalahnya adalah Tor selama ini dikenal sebagai salah satu sistem yang mampu menyembunyikan identitas pengguna dengan sangat baik. Banyak orang percaya bahwa apapun yang dilakukan di dalam Tor akan selamanya tersembunyi. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Sesuatu yang disembunyikan bukan berarti mustahil untuk ditemukan. Ia hanya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menemukannya. Karena setiap jejak digital yang kita tinggalkan akan selalu meninggalkan sebuah pola. Dan pola itulah yang kemudian dipelajari oleh para penyelidik. Interpol bersama kepolisian Jerman kemudian melakukan sesuatu yang sangat beresiko. Mereka menyusup ke dalam komunitas tersebut. Mereka berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Mereka berbicara seperti mereka, berinteraksi seperti mereka, dan selama berbulan-bulan mereka harus melihat sisi tergelap dari kemanusiaan demi mengumpulkan bukti yang dibutuhkan. Mereka mulai membuat daftar siapa yang paling aktif, siapa yang paling banyak mengunggah konten ilegal, dan siapa yang paling berpengaruh di dalam komunitas. Yang terpenting siapa sebenarnya yang berada di balik layar Boys Town. Namun ternyata mereka menemukan sebuah masalah besar. Boys Town memiliki sistem keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan komunitas-komunitas yang serupa yang pernah mereka bongkar sebelumnya. Jejak digital para administratornya nyaris tidak ditemukan, seolah-olah seseorang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memastikan bahwa website ini tidak akan pernah bisa disentuh oleh aparat penegak hukum. Pertanyaannya adalah mengapa? Apakah mereka hanya sangat berhati-hati, ataukah memang ada seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam keamanan cyber yang membantu mereka?
Para penyelidik kemudian memutuskan untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Mereka tidak lagi memburu manusianya, mereka memburu jejak datanya. Bayangkan internet seperti lautan yang sangat luas. Ketika seseorang melempar sebuah batu ke dalam air, akan muncul riak kecil yang menebar ke berbagai arah. Begitupun dengan data. Setiap pesan yang dikirim melalui jaringan Tor sebenarnya akan melewati berbagai titik perantara yang dikenal sebagai nodes. Dan meskipun isi pesannya terenkripsi, pola perjalanan datanya masih dapat diamati. Penyelidik kemudian melakukan sesuatu yang sangat cerdas. Mereka mengirimkan data dengan ukuran tertentu dan mulai mengamati pola yang ditinggalkan oleh data tersebut ketika bergerak melalui jaringan Tor. Sedikit demi sedikit mereka mulai menemukan jejak yang selama ini berusaha disembunyikan, layaknya mengikuti remah-remah roti yang tercecer di dalam hutan gelap, dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan apa yang selama ini mereka cari, 4 orang. 4 orang yang diduga berada di balik Ghost Town, seorang pria berusia 40 tahun dari Paderborn, seorang pria berusia 49 tahun dari Munich, seorang pria berusia 58 tahun yang tinggal di Paraguay, dan seorang pria berusia 64 tahun dari Hamburg yang diketahui telah mengunggah lebih dari 3.500 video ilegal ke dalam website tersebut. Bayangkan angka itu sejenak, 3.500 video. Sulit membayangkan bagaimana seseorang dapat melakukan hal yang semacam itu selama bertahun-tahun tanpa sedikitpun merasa bersalah. Pada bulan April tahun 2021, Weston akhirnya berhasil diambil alih oleh aparat penegak hukum internasional. Para adminnya ditangkap, situsnya ditutup, dan dunia mengira semuanya telah berakhir. Namun mereka salah, karena mimpi buruk yang sebenarnya justru baru akan dimulai. Ketika proses interogasi berlangsung, para tersangka memberikan sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan. Mereka mengaku bahwa terdapat seorang dari lingkaran dalam Boys Town yang diduga merupakan pegawai berpangkat tinggi dari sebuah lembaga keamanan di Jerman. Menurut pengakuan mereka, orang inilah yang membantu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap berbagai sistem yang digunakan. Bahkan ia juga diduga membantu mengoptimalkan sistem keamanan dan berbagai skrip yang digunakan oleh Boys Town. Perlu ditekankan lagi, hingga hari ini tujuan tersebut masih berupa pengakuan para pelaku dan tidak pernah terbukti secara hukum. Namun implikasi dari pengakuan tersebut sangatlah besar, karena apabila hal tersebut benar, maka selama bertahun-tahun ada seseorang yang seharusnya melindungi masyarakat, justru diduga membantu para pelaku bersembunyi dari hukum. Dan mungkin itulah alasan mengapa sidang kasus ini dilakukan secara tertutup. Media tidak diperbolehkan masuk, publik tidak dapat mengikuti jalannya persidangan. Sebagian besar detail kasus ini tidak pernah dipublikasikan secara luas. Apakah hal itu dilakukan untuk melindungi para korban, ataukah ada alasan lain yang jauh lebih besar? Kita mungkin tidak akan pernah mengetahui jawabannya. 4 orang tersebut akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, dan 7 tahun penjara. Namun yang paling mengerikan bukanlah hukuman mereka, melainkan apa yang terjadi beberapa jam setelah Boys Town ditutup. Pemerintah mengira semuanya telah selesai, namun mereka salah. Karena hanya dalam hitungan jam, seseorang mengunggah kembali seluruh data Boys Town ke dark web. Seluruh data, seluruh informasi, seluruh arsip yang selama ini tersimpan di dalamnya. Seolah-olah seseorang telah mempersiapkan kematian Boys Town jauh sebelum penggerebekan dilakukan. Mereka telah memiliki rencana cadangan, dan seperti seekor Hydra dalam mitologi Yunani, ketika satu kepalanya dipotong, 2 kepala lainnya akan tumbuh kembali. Boys Town ternyata tidak pernah benar-benar mati. 3 website penerusnya kembali ditemukan dan berhasil ditutup pada tahun 2022. 3 admin lainnya kembali ditangkap. Ratusan ribu gambar ilegal kembali diamankan. Dan hingga hari ini, aparat penegak hukum masih terus memburu sisa-sisa komunitas tersebut yang bersembunyi di berbagai sudut dark web. Kasus ini mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat penting. Teknologi bukanlah sesuatu yang baik ataupun jahat. Ia adalah sebuah alat yang menentukan arahnya adalah manusia yang menggunakannya. Dan ketika manusia mulai menemukan orang-orang yang memiliki kegelapan yang sama, kejahatan tidak hanya tumbuh, ia akan berkembang menjadi sebuah komunitas. Sebuah komunitas yang mampu bertahan bahkan setelah para pendirinya dipenjara. Namun ternyata mimpi buruk dark web tidak berhenti sampai di sana, karena beberapa tahun kemudian dunia akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah serangan cyber yang hampir melumpuhkan lebih dari 150 negara hanya dalam waktu 48 jam.
Rumah sakit berhenti beroperasi, pemerintahan lumpuh, sistem transportasi kacau, dan dunia nyaris berada di ambang krisis global. Semuanya berawal dari sebuah rahasia yang dicuri dari badan intelijen paling kuat di dunia. Bayangkan Anda adalah orang yang memegang kunci untuk membuka jutaan pintu di seluruh dunia. Anda mampu memasuki rumah orang lain tanpa meninggalkan jejak, membaca seluruh rahasianya, melihat apa yang tidak seharusnya Anda lihat. Dan jika Anda menginginkannya, Anda bahkan mampu melumpuhkan sebuah negara hanya dengan beberapa baris kode komputer. Sekarang bayangkan kunci tersebut jatuh ke tangan orang yang salah, bukan karena dicuri dari seorang hacker biasa, tetapi dicuri dari salah satu badan intelijen paling kuat di muka bumi. Semuanya bermula pada tahun 2016 di suatu tempat yang hingga hari ini masih menjadi misteri. Sekelompok hacker sedang bekerja tanpa henti di depan layar komputer mereka. Tidak ada yang mengetahui siapa mereka sebenarnya. Sebagian orang percaya mereka adalah hacker Rusia, sebagian lainnya meyakini mereka hanyalah kelompok kriminal cyber yang mengincar uang dalam jumlah besar, dan ada pula yang percaya bahwa mereka merupakan bagian dari operasi intelijen sebuah negara. Satu hal yang pasti, mereka berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Mereka berhasil mencuri senjata cyber milik pemerintah Amerika Serikat. Selama berhari-hari, mereka bekerja tanpa henti. Ribuan baris kode ditulis, ratusan sistem diuji, dan ketika sebagian besar dunia masih tertidur, mereka berhasil memasuki sebuah server yang seharusnya tidak pernah dapat diakses oleh siapapun. Apa yang mereka temukan di dalamnya jauh melampaui uang ataupun emas. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu senjata. Bukan senjata yang dapat Anda genggam dengan tangan, bukan pula bom yang mampu menghancurkan sebuah kota, melainkan sebuah senjata yang mampu melumpuhkan dunia hanya melalui internet. Pada tanggal 15 Agustus 2016, sebuah kelompok misterius yang menamakan dirinya Shadow Brokers membuat sebuah pengumuman yang langsung menggembarkan dunia keamanan cyber. Mereka mengaku telah berhasil memperoleh berbagai alat pengawasan rahasia milik National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. NSA bukanlah sebuah lembaga biasa, mereka adalah salah satu badan intelijen paling kuat yang pernah dimiliki manusia. Lembaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan operasi cyber tingkat tinggi yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang, dan kini senjata rahasia mereka diklaim telah dicuri. Pada awalnya banyak pakar keamanan cyber menganggap pengakuan tersebut hanyalah sebuah kebohongan. Sebagian lainnya percaya bahwa data yang dicuri hanyalah data lama yang sudah tidak lagi digunakan. Namun NSA memilih untuk diam. Mereka tidak membantah, mereka juga tidak membenarkan, dan terkadang diam adalah jawaban yang paling mengerikan. Karena diam berarti mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh dunia. Shadow Brokers kemudian membuat sebuah penawaran. Mereka akan melelang seluruh senjata cyber yang berhasil mereka curi kepada siapa saja yang mampu membayar $1 juta dalam bentuk Bitcoin. Ya, $1 juta untuk membeli sebuah senjata digital yang mungkin mampu melumpuhkan jutaan komputer di seluruh dunia. Namun waktu terus berjalan, tidak ada yang tertarik untuk membeli data tersebut. Jumlah penawar yang masuk jauh lebih sedikit dibandingkan yang mereka harapkan. Shadow Brokers mulai kehilangan kesabarannya, hingga pada akhirnya mereka mengambil sebuah keputusan yang mengubah sejarah dunia. Tidak ada yang mau membeli rahasia tersebut, maka mereka akan memberikannya kepada semua orang. Pada bulan April tahun 2017, Shadow Brokers secara gratis membocorkan berbagai senjata cyber milik NSA ke internet. Dan di antara berbagai file yang dibocorkan, terdapat dua nama yang pada akhirnya akan dikenal sebagai mimpi buruk keamanan cyber modern, yaitu Eternal Blue dan Double Pulsar. Keduanya terdengar seperti nama dalam sebuah film fiksi ilmiah, namun kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada itu. Bayangkan rumah Anda memiliki sebuah pintu rahasia yang selama ini tidak pernah Anda ketahui keberadaannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya. Namun suatu hari, seseorang menemukan cara untuk membuka pintu tersebut tanpa menggunakan kunci. Itulah Eternal Blue. Ia merupakan sebuah celah keamanan yang memungkinkan seseorang memasuki komputer Windows tanpa izin pemiliknya. Dan yang lebih mengerikan lagi, semua itu dapat dilakukan hanya melalui koneksi internet.
Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, Double Pulsar kemudian mengambil alih. Ia bekerja selayaknya sebuah pintu belakang rahasia yang memungkinkan seseorang kembali memasuki komputer tersebut kapan saja dan dari mana saja. Singkatnya, Eternal Blue membuka pintu dan Double Pulsar memastikan pintu tersebut tidak akan pernah benar-benar tertutup. Kini bayangkan apabila dua senjata tersebut jatuh ke tangan para kriminal cyber. Mereka tidak perlu lagi meretas satu komputer demi satu komputer. Mereka hanya perlu menemukan satu celah kecil dan sisanya akan menyebar dengan sendirinya. NSA memahami betul betapa mengerikannya situasi tersebut. Mereka segera bekerja sama dengan Microsoft untuk merilis pembaruan keamanan bagi seluruh komputer Windows yang rentan terhadap serangan cyber. Secara teori, jika seluruh dunia segera memperbarui sistem mereka, maka semuanya akan baik-baik saja. Masalahnya, dunia tidak pernah sesederhana teori, karena jutaan komputer yang digunakan oleh rumah sakit, perbankan, pemerintahan, universitas, hingga sistem transportasi dunia masih menggunakan sistem operasi lama yang tidak pernah diperbarui selama bertahun-tahun. Sebagian karena alasan biaya, sebagian lainnya karena takut sistem yang mereka gunakan tidak lagi dapat berjalan apabila diperbarui, dan tanpa mereka sadari, mereka sedang berjalan menuju salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Seseorang di luar sana sedang menunggu waktu yang tepat. Seseorang yang melihat Eternal Blue bukan sebagai sebuah program komputer, melainkan sebuah senjata pemusnah massal digital. Dan ketika dunia sedang merasa aman, mereka akhirnya menekan sebuah tombol yang hampir melumpuhkan lebih dari 150 negara hanya dalam waktu 2 hari. Mereka menamakannya WannaCry. Sebuah virus yang akan membuat rumah sakit berhenti beroperasi, bank-bank lumpuh, sistem transportasi kacau, dan mengancam ekonomi dunia. Namun yang paling mengejutkan, virus yang hampir melumpuhkan dunia ini pada akhirnya berhasil dihentikan oleh seorang pemuda berusia 22 tahun yang hanya mengeluarkan uang sekitar Rp100.000. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan mengapa dunia nyaris berada di ambang bencana digital terbesar dalam sejarah modern? 12 Mei 2017, sebagian besar dunia sedang menjalani hari seperti biasa. Di Inggris, para dokter sedang memeriksa pasien yang membutuhkan operasi. Di Jerman, jutaan orang sedang bersiap menggunakan transportasi umum untuk pergi bekerja. Di Rusia, berbagai institusi keuangan masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Di Tiongkok, pabrik-pabrik elektronik terus memproduksi ribuan komponen setiap harinya. Dan di berbagai negara lainnya, jutaan komputer masih menyala tanpa mengetahui bahwa hitungan mundur menuju salah satu serangan cyber terbesar dalam sejarah modern telah dimulai. Tidak ada ledakan besar, tidak ada suara sirene, tidak ada peringatan yang muncul dari pemerintah dunia. Hanya sebuah baris kode komputer yang mulai bergerak secara diam-diam dari satu komputer menuju komputer lainnya. Kemudian, layar komputer mulai berubah menjadi merah. Sebuah pesan muncul di layar. Komputer Anda telah dikunci. Bayarlah sejumlah uang dalam bentuk Bitcoin apabila Anda ingin mendapatkan seluruh data Anda kembali. Jika tidak, seluruh data Anda akan hilang selamanya. Virus tersebut diberi nama WannaCry, dan dalam hitungan menit, mimpi buruk itu mulai menyebar ke seluruh dunia. Rumah sakit menjadi korban pertamanya. National Health Service atau NHS di Inggris menjadi salah satu institusi yang paling terdampak akibat serangan ini. Komputer-komputer yang digunakan oleh dokter dan perawat tiba-tiba tidak dapat digunakan. Rekam medis pasien menghilang dari layar, jadwal operasi dibatalkan, layanan ambulans terganggu, dokter dan perawat dipaksa kembali menggunakan pena dan kertas untuk menyelamatkan nyawa para pasien. Bayangkan situasi itu sejenak. Anda sedang menjalani pengobatan kanker, atau mungkin seseorang yang Anda cintai sedang menjalani operasi darurat, dan tiba-tiba seluruh sistem rumah sakit berhenti berfungsi hanya karena sebuah virus komputer. Pada saat itulah dunia mulai menyadari bahwa perang modern tidak lagi harus menggunakan peluru ataupun rudal. Sebuah negara dapat dilumpuhkan hanya melalui layar komputer. Tidak lama kemudian Spanyol ikut lumpuh. Perusahaan telekomunikasi besar mengalami gangguan. Jaringan komunikasi mulai terganggu. Di Jerman, sistem transportasi publik mengalami kekacauan. Jutaan penumpang tidak dapat mengakses berbagai layanan yang mereka butuhkan. Di Rusia, berbagai bank dan kantor pemerintahan mulai kehilangan kendali atas sistem mereka.
Sebagian besar pegawai dipaksa kembali menggunakan pena dan kertas untuk mempertahankan operasional institusinya. Di Tiongkok, berbagai pabrik elektronik dan otomotif mulai menghentikan aktivitas produksinya. Sistem komputer yang selama ini mengendalikan jalannya produksi mendadak tidak dapat digunakan. Sementara di Amerika Serikat, rumah sakit, institusi pemerintahan, hingga berbagai perusahaan besar mulai berlomba dengan waktu untuk mencegah virus tersebut memasuki jaringan mereka. Namun yang paling mengerikan dari WannaCry bukanlah kemampuan menguji komputer, melainkan kemampuannya untuk menyebarkan dirinya sendiri. Setiap komputer yang terinfeksi akan secara otomatis mencari korban berikutnya. Ia tidak membutuhkan manusia untuk mengoperasikannya, ia berburu dengan sendirinya. Layaknya sebuah wabah digital yang menyebar dari satu negara menuju negara lainnya, dan dalam waktu kurang dari 48 jam, lebih dari 150 negara telah terinfeksi. Sekitar 230.000 komputer berhasil dilumpuhkan, dan kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 71 miliar rupiah. Dunia pun mulai bertanya-tanya, bagaimana cara menghentikannya? Apakah internet harus dimatikan? Apakah seluruh sistem pemerintahan harus dihentikan sementara? Dan yang lebih mengerikan lagi, bagaimana jika virus ini terus berkembang selama berminggu-minggu? Tidak ada yang mampu memberikan jawabannya. Hingga pada saat yang sama, ribuan kilometer dari pusat kekacauan dunia, seorang pemuda berusia 22 tahun sedang duduk di depan komputernya. Namanya adalah Marcus Hutchins. Tidak ada yang mengenalnya saat itu. Ia bukan pejabat pemerintah, bukan pula seorang miliarder di bidang teknologi. Marcus hanyalah seorang peneliti keamanan cyber yang memiliki rasa penasaran sangat besar terhadap berbagai malware komputer. Ketika WannaCry mulai menyebar ke seluruh dunia, Marcus memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin dianggap gila oleh sebagian orang. Ia membedah virus tersebut satu demi satu, baris kode mulai dipelajarinya, hingga pada akhirnya ia menemukan sesuatu yang terasa sangat aneh. Setiap kali WannaCry berhasil menginfeksi sebuah komputer, virus tersebut selalu berusaha menghubungi sebuah alamat website yang terlihat seperti rangkaian huruf dan angka acak. Sebuah alamat website yang bahkan tidak pernah ada sebelumnya. Marcus merasa hal tersebut sangat tidak masuk akal. Mengapa sebuah virus yang begitu canggih justru berusaha menghubungi sebuah website yang tidak pernah dibuat oleh siapapun? Rasa penasarannya kemudian membawanya mengambil sebuah keputusan yang sangat sederhana. Ia membeli alamat website tersebut. Harganya hanya sekitar 10 dolar Amerika Serikat, kurang lebih setara dengan 100.000 hingga 200.000 rupiah. Dan beberapa saat setelah website tersebut aktif, sesuatu yang luar biasa terjadi. WannaCry berhenti menyebar. Marcus tidak langsung mempercayainya. Namun semakin lama ia mengamati pergerakan virus tersebut, semakin jelas bahwa sesuatu telah berubah. Virus itu benar-benar berhenti. Tanpa pernah ia sadari sebelumnya, Marcus telah menemukan kill switch dari WannaCry, sebuah mekanisme rahasia yang sengaja ditanamkan oleh pembuatnya. Apabila website tersebut aktif, maka virus akan menganggap dirinya sedang dianalisis oleh para peneliti keamanan cyber, sehingga ia memilih untuk menghentikan penyebarannya. Dan hanya dengan membeli sebuah domain internet seharga 10 dolar, Marcus Hutchins berhasil menyelamatkan ratusan ribu komputer di seluruh dunia. Sulit membayangkan apa yang mungkin terjadi apabila kill switch tersebut tidak pernah ditemukan. Berapa banyak rumah sakit yang akan lumpuh, berapa banyak sistem pemerintahan yang akan berhenti beroperasi, dan berapa banyak nyawa yang mungkin ikut menjadi korban. Dan hingga hari ini, WannaCry masih dianggap sebagai salah satu serangan cyber paling mengerikan dalam sejarah modern. Dan semua itu bermula dari sebuah rahasia yang dicuri dari badan intelijen paling kuat di dunia. Dark Web selalu digambarkan sebagai tempat yang penuh misteri. Namun setelah kita menyelesaikan perjalanan panjang ini, mungkin kita akan memahami satu hal yang sangat penting. Yang paling menakutkan dari Dark Web bukanlah teknologinya, bukan pula internetnya, melainkan manusia yang berada di baliknya. Boyston mengajarkan kepada kita bahwa ketika manusia saling membenarkan kejahatan, mereka mampu membangun sebuah komunitas yang sangat sulit dihancurkan. Sementara WannaCry mengajarkan bahwa hanya dengan beberapa baris kode komputer, jutaan kehidupan dapat berubah hanya dalam waktu beberapa jam. Teknologi tidak pernah memilih untuk menjadi baik ataupun jahat, ia hanyalah sebuah alat. Pisau yang sama dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang di ruang operasi, namun pisau yang sama juga dapat digunakan untuk menghilangkan kehidupan orang lain. Internet pun juga demikian, ia mampu mempertemukan manusia untuk saling membantu. Namun di sisi lain,
ia juga mampu menjadi tempat paling gelap yang pernah diciptakan oleh manusia. Dan mungkin pelajaran terbesar dari seluruh kisah ini adalah bahwa monster tidak selalu hidup di tempat-tempat yang jauh dari kita. Terkadang ia hidup di balik layar komputer, tanpa wajah, tanpa nama, dan tanpa pernah kita sadari keberadaannya. Karena pada akhirnya yang paling mengerikan dari dark web bukanlah apa yang tersembunyi di dalamnya, melainkan kenyataan bahwa semua kegelapan itu diciptakan oleh manusia seperti kita. Dan selama masih ada manusia yang memilih untuk menggunakan teknologi demi kehancuran, maka bayang-bayang dark web tidak akan pernah benar-benar hilang.